Hai teman-teman, sekalian aja saya mau buat video karena besok saya mau ke Blitar hari Sabtu, ada kerjaan sedikit. Sekalian saya juga mau, nggak tahu ya, saya dari dulu tuh pengen banget yang namanya ziarah ke makam Soekarno. Ya mudah-mudahan besok sekalian ada kerjaan bisa ke sana lah. Saya akan membahas kali ini ada tentang steroid Winstrol atau stanozol. Ada yang injek, ada yang oral. Kalau yang oral itu stanozol, kalau yang Winstrol itu biasanya diinjek. Manfaatnya untuk cutting atau hardening agent. Winstrol atau stanozol ini itu diproduksi oleh Winthrop Lab. Lab itu artinya laboratorium. Winstrol atau stanozol itu tidak berfungsi untuk menambah massa otot, tetapi untuk mempertahankan massa otot. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan power. Yang ketiga, pada saat cutting jadi otot itu tampak kering. Lalu selanjutnya adalah untuk kalau dalam dunia medis itu untuk mengobati osteoporosis, karena Winstrol atau stanozol ini dapat menambah mineral pada tulang. Dan yang terakhir untuk memperkuat tendon. Jadi itu teman-teman. Ada beberapa hal yang saya dulu lakukan ternyata salah. Jadi gini teman-teman. Mungkin juga teman-teman setelah lihat ini mungkin gitu ya. Apa-apa yang sudah salah kita perbaiki, yang belum salah jangan sampai salah. Jadi Winstrol atau stanozol dipakai ketika lemak kita sudah di bawah 12%. Kalau lemak kita masih di atas 12%, maka akan sia-sia fungsinya. Ya kan? Ini saya juga baru tahu nih, makanya saya agak geleng-geleng sendirilah gitu. Lalu, ini juga ada nih mitos yang mengatakan bahwa pakai yang injek aja karena liver toxinnya ringan. Kalau oral kan nanti melalui itu kan liver toxinnya gede. No, itu salah besar. Winstrol atau stanozol itu sama aja, sama-sama toxic liver dan sama-sama benefitnya. Jadi nggak ada bedanya hanya disuntik sama diminum, dan itu aja. Dan juga Winstrol itu ada dua macam nih yang diinjek. Ada yang water based, ada yang oil. Jujur ya, saya pernah mencoba keduanya. Kalau orang yang cocok dengan water base, aman. Tapi kalau yang nggak cocok, dia akan merasakan sakit setelah disuntik karena dia gumpalannya itu bisa 2-3 hari, bahkan 4 hari itu belum apa ya, kalau saya bilang sih belum menyebar lah, masih menggumpal. Apalagi yang oil. Yang oil itu panas banget. Jadi saya tuh sekarang agak takut kalau pakai Winstrol, bahkan sekarang saya nggak mau lagi pakai Winstrol yang diinjek ya gitu. Karena ya sama aja sih, mau oral sama injek juga sama, negatifnya sama, benefitnya juga sama. Jadi pilih yang simple aja sih. Kalau saya seperti itu, kalau saya gitu loh. Bukan saya nyuruh ya, tapi itu yang saya rasakan kan begitu. Lalu kalau yang injek itu biasanya kalau water base itu seminggu 3 kali. Biasanya seminggu 3 kali dengan jaraknya 2 hari sekali. Misalnya Senin, Rabu, Jumat. Pokoknya 2 hari sekali deh. Pokoknya itu gitu, seminggu 3 kali. Jadi poinnya adalah Winstrol atau stanozol ini efek estrogeniknya nggak ada, efek androgeniknya rendah, liver toxic iya, lalu supersif. Jadi teman-teman, semoga informasi tentang Winstrol dan stanozol ini akan mengubah cara kita berpikir dan mematahkan mitos-mitos yang mungkin katanya tersebut. Semoga bermanfaat teman-teman. Thank you. Halo, selamat pagi. Ini saya sekarang ada di rest area di tol arah mau ke Blitar. Nanti mungkin keluarnya mungkin di daerah mau ke Kediri, Blitar itu keluar dari situ nanti. Pokoknya harus ke makam Soekarno. Selamat datang di Kota Blitar. Assalamualaikum Pak Arno. Ya, udah sampai di Blitar. Ternyata makam Soekarno itu buka jam 9-an. Tapi sebelumnya saya mau cobain makan soto Mbok Ireng. Saya mau lihat apakah saya bisa makan atau enggak, karena saya lagi kondisi diet. Oke. Jadi warungnya kecil aja teman-teman.
kecil aja. Tapi sepertinya kalau orang diet soalnya nggak bisa makan ini. Bagi yang diet mau lomba yang ketat kayaknya nggak bisa makan karena ya kurang tepat aja. Nggak tahu kalau yang kecil ya nanti ya. Ya jadi ini teman-teman sotonya. Porsinya kecil aja, kecil banget. Tapi jujur saya mungkin nggak bisa makan ini ya. Mungkin hanya nyicipin aja karena saya lagi diet ketat. Saya nggak berani. Jadi buat teman-teman yang ke Blitar yang nggak diet, silahkan cobain deh soto Mbok Ireng Legend. Jadi tadi saya cuma makan sekitar 2 suap aja. Saya ambil dagingnya aja. Ya karena memang nggak bisa, karena saya lagi diet ketat. Saya pengen nyobain aja. Ya enak teman-teman. Dan harganya satunya cuma 10.000. Murah banget. Ya sekarang saya sedang menuju ke tempat makan yang kedua, yaitu sego pecel Mbok Bari 6. Ternyata saya baru tahu nih, ternyata deket banget sama makam Soekarno. Jadi sekalian makan dan sekalian aja deh ke makam yang ini yang benar-benar saya tuju dalam makam Soekarno. Kita lihat nanti di pecel itu bisa apa yang saya makan. Harusnya sih bisa ya. Nah ini nasi pecelnya Mbok Bari 6. Dan ternyata di depannya itu tadi adalah makam Insinyur Soekarno. Tuh ramai banget yang mau ziarah tuh. Pokoknya ntar makan dulu, habis makan baru saya mau ziarah. Tahu tempe? Oh enggak mbak, saya pakai ini tadi udah saya ngambil 5. Sayurnya minta lagi bisa mbak? Ini tambah sayurnya? Iya, sayurnya tambah lagi boleh. Ya, bumbu pecelnya kasih dikit lagi ya. Ya double gitu, mantep nanti meret. Di pinggir juga? Iya boleh di pinggir. Oh, dikasih air lagi? Di pinggir nggak apa-apa, kasih air lagi boleh. Dikit aja. Ya, jadi kalau untuk diet ini di sini cocoknya ini yang diet ketat. Karena kalau yang seperti ini untuk diet nggak cocok. Iya, jadi tadi ada ayam bakar, tapi ayamnya itu bumbunya itu ada minyaknya, saya nggak berani. Jadi saya cuma ngambilnya tahunya itu 5 biji. Ini isi itu. Ini pecel. Ya walaupun kurang proteinnya, setidaknya adalah sedikit. Nanti tinggal beli di luar aja ayamnya yang bisa dimakan. Ya udah lapar. Ya tadi udah makan pecelnya double, tahunya 5, habisnya 20.000, murah banget. Sekarang menuju ke makam Soekarno. Jadi sedikit cerita teman-teman, saya tuh dari dulu tuh pengen banget yang namanya pergi ke makam Soekarno. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba pengen banget dari dulu. Sampai kalau nggak salah tuh mimpi 2 kali bahwa mimpinya tuh kayak saya tuh ke makam beliau gitu. Ya nggak tahu ya, saya bukan orang yang terlalu sugesti banget. Saya berpikir logis adalah yang namanya mimpi karena kita selalu kepikiran, makanya terbawa ke alam sadar atau ke alam tanpa sadar seperti kayak mimpi gitulah. Ya niat saya kesini hanya ingin melihat makam, ziarah, berdoa, tidak mau meminta apapun karena saya tidak ingin ada niat syirik dalam hati saya. Saya sangat mengagumi beliau sebagai bapak proklamator dan juga perjuangan beliau ini kalau saya aplikasikan ke dalam dunia fitness itu bahwa kita selalu konsisten dan disiplin untuk memahat otot sampai tujuan kita berhasil, membentuk badan bagus, sehat, syukur-syukur bisa berprestasi. Jadi hal itulah yang membuat saya kagum terhadap beliau dengan kegigihan beliau, kecerdasan beliau dan lain-lain. Jadi teman-teman yang mungkin yang belum pernah kesini ya, jadi masuk nanti dari situ. Ya, lalu kita nanti akan masuk sana tanpa dipungut biaya sedikit pun, tetapi harus mendaftar dulu. Ya, mendaftar dulu. Lalu nanti juga kita bisa melihat Bung Karno untuk Indonesia. Jadi semacam kayak bukunya sebetulnya karya Bung Karno gitu, Bung Karno untuk Indonesia. Oke, sekarang saya mau mendaftar dulu ke sini. Saya mau mendaftar dulu.
Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nah, jadi buat teman-teman nih mau daftar nih. Ya, diwakili salah satu. Ya, saya dari Jogja, Pak. Iya, monggo silakan. Oke, ini daftar dulu di sini. Nama Kota Kabupaten Jogja. Iya. DIY berapa orang? Saya 1 orang. 1. Tanda tangan 3.000. Oke. Oh, ada biaya 3.000-nya ya? Retribusi Retribusi masuk. Oh, jadi ada retribusi masuk 3.000, murah sekali. Nah, ini tadi setelah masuk ya. Nah, ini makam Bung Karno-nya di depan. Ya, makam Bung Karno-nya ya sedang ada tradisi tahlilan dan lain-lain. Jadi teman-teman, saya tidak duduk di sana karena saya punya prinsip bahwa yang namanya doa di mana pun bisa. Tapi saya di sini hanya untuk ingin melihat makam Soekarno seperti apa. Sudah kesampaian. Tadi saya hanya ingin mengucapkan tetap berdoa Al-Fatihah untuk beliau di sana. Mudah-mudahan doanya sampai dan lain-lain. Jadi teman-teman. Nggak jauh dari makam, sekitar 1,5 km. Saya mau melihat rumah Soekarno. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman seperti apa rumahnya. Nah, ini dia rumah Bung Karno. Nanti kita akan masuk ya. Sedang menuju ke kamar tidurnya Bung Karno waktu muda. Ini ya, kamar tidurnya Bung Karno waktu muda. Assalamualaikum. Dari Jogja, Pak. Ini kamar tidurnya kakaknya Bung Karno, yaitu Ibu Sukarmini. Nah, ini dia Ibu Fatmawati.
tidur ayah bunda Bung Karno menjadi presiden. Ini sumurnya, lalu ini si dapurnya ya. Ya, tapi sudah diperbaiki lah. Rumah ini ya, walaupun dia rumah tua kayak gini, tapi adem banget tuh rumahnya, suasananya. Adem. Kayak sejuk gitu, suasananya enak banget, sejuk banget. Luas banget. Oke, itulah tadi dari perjalanan dari makam Soekarno sampai rumah Soekarno dan rumah orang tuanya. Semoga ini bermanfaat, bisa menambah motivasi kita. Dengan semangat Bung Karno kita menjadi lebih semangat dalam bidang masing-masing. Ya, tetap konsisten, disiplin sampai berhasil. Amin.